밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sela Rizky Ananda. Di sini saya sebagai pengajar BIPA akan membawakan materi tentang mengenal puisi yang ada di Indonesia. Baik, pengertian puisi. Apa itu puisi? Puisi merupakan sebuah bentuk seni sastra yang menggunakan bahasa dan kata-kata secara kreatif untuk menyampaikan perasaan, gagasan, atau pengalaman melalui ritme, suara, makna, dan citra. Nah, manfaat dan kegunaan menulis puisi apa sih? Yang pertama, menulis puisi sebagai bentuk terapi. Puisi membantu seseorang mengekspresikan emosi dan perasaan yang mungkin sulit diungkapkan dengan kata-kata. Menulis puisi juga memungkinkan seseorang untuk memproses pengalaman traumatis yang meningkatkan keberanian dan keyakinan diri. Lalu manfaat yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir dan mengungkapkan diri. Menulis puisi memerlukan keterampilan pemikiran, kritis dan analitis. Seorang penyair harus memilih kata-kata yang tepat dan mempertimbangkan berbagai unsur bahasa seperti rima, irama, dan bentuk untuk membuat puisi efektif. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan pemrosesan informasi. Lalu manfaat yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa dan keterampilan menulis. Menulis puisi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang bahasa dan keterampilan menulis yang baik. Puisi harus ditulis dengan kata-kata yang tepat dan struktur yang baik agar dapat menghasilkan makna yang tepat. Lalu yang keempat, meningkatkan kemampuan empati. Puisi seringkali memerlukan penyair untuk memasuki pikiran dan perasaan orang lain, serta menyampaikan perasaan melalui kata-kata. Lalu yang kelima, menjadi sarana pencarian makna dan tujuan hidup. Menulis puisi dapat membantu seseorang mencari makna dan tujuan hidup mereka. Menulis puisi memungkinkan seseorang untuk merenungkan tentang pengalaman hidup dan mencari makna dalam pengalaman tersebut. Lalu, apa sih jenis-jenis puisi yang ada di Indonesia? Ada dua jenis. Yang pertama, puisi lama, lalu yang kedua, puisi modern. Puisi lama adalah jenis puisi yang memiliki aturan yang mengikat. Adapun aturan tersebut meliputi jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, jumlah suku kata dalam setiap baris, rima, dan irama. Kemudian puisi modern adalah jenis puisi modern tidak terikat aturan-aturan tersebut sehingga penulisan dapat bentuknya cenderung bebas. Kemudian apa saja sih jenis dan contoh-contoh puisi lama? Yang pertama ada mantra. Mantra merupakan bunyi suku kata, atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Contohnya, sirih lontar pinang lontar, terletak di ujung muara. Hantu buta jembalang buta, aku angkat jembalang rusa. Yang kedua yaitu pantun, yaitu puisi bersajak ABAB yang terdiri atas 4 baris dalam tiap bait dengan 8 sampai 12 suku kata, 2 baris pertama sebagai sampiran dan 2 baris setelahnya sebagai isi. Contohnya, pagi-pagi datang bertamu, tiba-tiba ayam mengubar. Hai teman, tahukah kamu disebut apa hari 2 Oktober? Lalu jenis yang ketiga yaitu Carmina.
Carmina yaitu pantun kilat yang terdiri atas 2 baris, yaitu pantun 2 seuntai, baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi dengan rima a. Contohnya, gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Lalu yang keempat yaitu gurindam. Gurindam yaitu puisi yang terdiri atas 2 baris dalam 1 bait bersajak a dan berisi nasihat serta tiap baris adalah isi. Contohnya, ajar anak hidup sederhana agar tua hidup bermakna. Kemudian sloko. Sloko yaitu pantun berkait yang tertulis menggunakan bentuk syair atau pantun, bisa 4 baris atau lebih. Contohnya, jika engkau pergi ke Medan, jangan lupa membeli bikang. Jika engkau jadi komandan, janganlah jadi pengekang. Lalu kemudian ada syair. Syair yaitu puisi yang terdiri atas 4 baris dalam 1 bait bersajak a dan berisi nasihat atau cerita. Contohnya sebagai berikut. Lalu kemudian ada talibun. Talibun yaitu sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, mulai dari 6 baris hingga 20 baris. Contohnya, berlayar ke pulau antah berantah, menerjang gulungan ombak, bersama nahkoda tak kenal kalah, agar kau tak bersusah payah, melewati masa depanmu kelak, tuntutlah ilmu tak kenal lelah. Kemudian, jenis dan contoh puisi modern. Yang pertama yaitu balada. Balada yaitu puisi yang berisi cerita atau kisah. Contohnya sebagai berikut. Lalu yang kedua ada himne, yaitu puisi pujaan yang ditunjukkan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Contohnya sebagai berikut. Kemudian yang ketiga ada ode, yaitu puisi berbentuk sanjungan untuk orang-orang yang berjasa yang menggunakan nada atau irama yang sangat resmi, membahas kemuliaan. Kemudian yang keempat ada epigram, yaitu puisi yang berisi ajaran atau tuntunan. Lalu yang kelima ada romansa, yaitu puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Lalu yang keenam ada elegi, yaitu puisi tentang kesedihan. Yang ketujuh atire, yaitu puisi yang berisi sindiran atau kritikan. Lalu yang kedelapan ada distikon, yaitu puisi yang terdiri atas 2 baris pada setiap bait, biasanya berima akhir. Kemudian ada terzina, yaitu puisi yang terdiri atas 3 baris pada setiap bait dengan rima A, B, A, atau B, C, D. Kemudian ada quatrain, yaitu puisi 4 seuntai yang terdiri atas 4 baris pada setiap bait. Kemudian ada queen, yaitu puisi 5 seuntai yang terdiri atas 5 baris pada setiap bait. Kemudian ada sektet, yaitu puisi 6 seuntai yang terdiri atas 6 baris pada setiap bait. Kemudian ada septime, yaitu puisi yang terdiri atas 7 baris atau puisi 7 seuntai. Lalu ada oktav atau stanza, yaitu puisi yang terdiri atas 8 baris. Kemudian yang terakhir yaitu ada soneta, yaitu puisi yang terdiri atas 14 bait dan terbagi menjadi 2 bait. Pada 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan pada 2 bait kedua masing-masing terdiri 3 baris. Lalu bagaimana tata cara membuat puisi yang baik? Pertama, menentukan tema dan judul yang menarik. Yang kedua, menentukan kata kunci. Yang ketiga, menggunakan diksi. Lalu yang keempat, menggunakan rima. Dan yang kelima, kembangkan puisi seindah mungkin. Nah, itu tadi pemaparan materi yang dapat saya sampaikan tentang mengenal puisi yang ada di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.